menembus batas-batas daerah tersulit sudah harus dilakukan oleh para pejabat pemerintah untuk mengetahui kondisi warga masyarakat dan melihat kebutuhan mendesak mereka. Cara ini dilakukan oleh Bupati Nagekeo NTT, Yohanes Don Boscodo, ketika melakukan kunjungan ke desa Nagerawe dan Foco Lodorawe beberapa bulan lalu. Daerah yang selama ini dikenal sebagai wilayah terisolir, diupayakan untuk bisa tumbuh dan berkembang, memanfaatkan potensi lokal. Dengan berjalan kaki, Don mulai menyisir bantaran sungai hingga menerjang sungai untuk melihat potensi dan pengembangan yang bisa didukung pemerintah, terutama sektor pertanian, untuk menopang ekonomi masyarakat sekitar. Hari ini tanggal 18 Maret, sejak pagi tadi saya berangkat dari Mbai melalui Buawai, kemudian masuk ke Nagerawe. Selain melihat konstruksi kondisi jalan menuju Nagerawe, tempat penhentian pertama tadi di fondasi rumah Ansi Depa. Tadi mereka sedang memulai fondasi rumah baru, rumah bantuan desa. Dari situ kami lihat irigasi desa. Ada dua. Pertama ke Lowolelebe, itu bendungan itu manual, bendungan tradisional, dan memang sangat tidak memadai konstruksinya. Sehingga setiap kali kalau ada banjir mereka harus perbaiki lagi. Lalu kami menyusuri kali Lowolele ini menuju bendungan Lowolele A. Di Lowolele A sebetulnya ada dua bendungan. Bendungan pertama dibangun masa Bupati Ngada dulu, kita masih di Kabupaten Induk, dan itu jebol, kemudian dibangun sekitar hampir 1 kilo ke arah hilir, dan itu juga tadi mengalami kerusakan, ada jebol, sehingga ini yang kita akan perbaiki dengan dana bantuan tahun ini. Kita dapat dari Balai Air, Balai Wilayah Sungai untuk pengairan desa. Nah, mudah-mudahan dengan dana hampir 700 juta nih kita bisa bangun kembali di posisi yang rusak itu, bukan yang di posisi awal di atas yang dulu dibangun waktu Ngada. Idealnya memang kita bisa bangun kembali di posisi yang dulu dibangun pada waktu Kabupaten Ngada, karena dengan elevasi sekian kita bisa mendapat luas lahan garapan lebih. Jadi kita dengan dana yang ada sekarang kita pakai itu dulu. Kemudian di titik-titik tertentu saluran itu kita buat lebar, kemudian dibuat dalam. Selain untuk jebakan sedimen, tapi tempat itu kita nanti untuk pasang pompa supaya dialirkan ke bukit. Nah, dari bukit kita buat irigasi tetes. Tadi kita diskusi langsung dengan Kepala Bidang Pengairan, dengan Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas Pertanian, langsung di tempat ya, dengan Ketua P3A-nya yang sangat tinggi, ganteng, namanya Bapak Agus Sudirman ya. Dalam pengembangan potensi peternakan, Don juga menembus area-area yang jarang terjangkau untuk melihat lahan ternak serta sumber pendukung peternakan seperti sumber air yang bisa memenuhi kebutuhan protein hewani warga Nagekeo. Ini kita persis jam 4 WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Kita sedang menuju Malahuma, Desa Nagerawe. Kita menuju embung-embung yang dibangun dengan dana desa
untuk ngecek ada problem di konstruksinya, sehingga sudah 2 musim hujan ini dia jebol. Jadi kita pengen lihat persis di mana. Embung-embung ini dibangun oleh masyarakat desa untuk dimanfaatkan untuk peternakan terutama, dan wilayah ini bersama dengan desa-desa tetangga, desa Pocolodorave, desa Alorawe, desa Tedamude, desa Tedakisa, mereka satu kawasan ini menjadi kawasan andalan Kabupaten Nagekeo sebagai breeding center ternak besar kerbau, sapi, dan kuda. Jadi ini daerah yang akan menjadi breeding center ternak besar. Oleh karena itu, infrastruktur yang mendukung range peternakan ini kita perhatikan dengan benar. Ini bagian dari kita untuk mengecek langsung apa yang sudah dikerjakan melalui prakarsa masyarakat desa Nagarawe. Apa yang bisa kita nanti dorong dengan bantuan dana dari kabupaten, mana yang kita harus minta dari provinsi maupun dana pusat. Don Bosco Do berharap para kepala dinas dan aparat yang ikut bersamanya bisa menindaklanjuti maksud kunjungannya dalam tindakan nyata serta bertindak kreatif dan inovatif menjawab kebutuhan warga masyarakat.